pantatnya tertancap paku coblos tadi. Monitoring gitu kan butuh ekstra juga. Mungkin sampai malam hari gitu kan, jam 10, jam 11 gitu. Nah, teman-teman kecamatan lain mungkin melewati bulak, melewati sawah. Mencoba kan sudah dari KPPS, PPS, PPK, tinggal lanjut satu kali lagi ke KPU itu Pak. Salah satu khasnya PPK Temanggung ya. Di saat PPK yang lain mungkin kebanyakan mengadakan rapat itu di pagi, siang atau sore hari. PPK Temanggung ini ciri khasnya mengadakan rapat seringkali di malam hari. Jadi setelah Isya itu baru dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Muhammad Bagus Pratomo dalam podcast KPU Kabupaten Temanggung. Seperti biasa, dalam podcast ini kita akan hadirkan berbagai narasumber yang akan berbagi cerita kepada Anda semua, hal-hal terkait politik, demokrasi, pemilu, dan juga tentunya pilkada. Dan ketika di beberapa episode sebelumnya kita sudah pernah hadirkan salah satu anggota atau bahkan ketua PPK di Pemilu dan Pilkada 2024 yang lalu, maka hari ini kita akan lanjutkan kembali seri yang mengundang teman-teman ex-PPK Pemilu maupun Pilkada 2024. Nah, hari ini saya sudah hadirkan spesial untuk Anda semua, Pak Heru Agung Prasetyo. Ya, Mas Agus. Oke, Pak Agung, gimana kabarnya Pak Agung? Alhamdulillah sehat Mas. Jangan sehat? Alhamdulillah. Ini adalah teman sejawat saya gitu ya, karena kita dulu pernah bersama-sama di PPK Temanggung ya Pak Agung ya. Dan Pak Agung ini konsisten untuk mengawal proses demokrasi di Kecamatan Temanggung, terlibat dari pemilu sampai ke Pilkada 2024 kemarin. Pak Agung terlibat di kedua-duanya. Siap untuk berbagi cerita ke teman-teman pemilih semua Pak Agung? Insya Allah siap Mas Agus. Baik teman pemilih semua, jangan sampai pindah channel Anda dan jangan lupa untuk komen, like, dan share tayangan ini untuk terus mendukung tayangan-tayangan positif dari KPU Kabupaten Temanggung. Tetap bersama kami di Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Baik Pak Agung, langsung saja. Pak Agung sebenarnya mulai terlibat sebagai badan ad hoc penyelenggara pemilu maupun pilkada itu sejak tahun berapa Pak Agung? Begini Mas Bagus, kira-kira tahun 2009 Mas Bagus. Lama ya? Iya, 2009 itu mulai saya berkecimpung di situ di badan ad hoc. Pada waktu itu mungkin masih anggota KPPS. Dari mulai dari level terbawah ya. Iya. Kemudian mulai 2009, kemudian 2014 ya. 14 sudah PPS. Kemudian 2019 itu ketua PPS, kemudian baru kemarin 2024 jadi anggota PPK Kecamatan Temanggung Mas Bagus. Oke, ya. Jadi ternyata sudah cukup lama dan dimulai benar-benar dari bawah gitu ya. Artinya Pak Agung ini memahami dengan benar kondisi di lapangan dari TPS seperti apa, kemudian di kelurahan hingga sampai di kecamatan. Untuk divisinya ketika di 2014 tuh ingat nggak Pak Agung divisi apa tuh dulu sebelum jadi ketua PPS tuh? Jadi 2014 itu saya masih anggota PPS Mas. Bagus. Anggota ya. Ngurusi Sosdikli apa Mutarlihnya? Mutarlihnya. Oh di Mutarlihnya. Tetap di situ. Kemudian 2019 saya sudah ketua PPS-nya. Kemudian setelah itu 2024 jadi anggota PPK Kecamatan Temanggung divisi teknis penyelenggaraan. Di pilkada pun masih divisi teknis ya Pak Agung ya. Betul. Oke, ini spesialisasi teknis berarti nanti kita akan banyak ngobrol soal teknis. Iya Mas. Oke, dari tadi pertama ngurusi Mutarlih yang itu mungkin lebih ke rendatin ya, ngurusi data dan lain sebagainya. Walaupun di hari pemungutan suara ya pastinya teknis juga akhirnya. Nah, perbandingannya seperti apa Pak Agung? Lebih nyaman ngurusi data, ngurusi coklit, atau ngurusi teknis ini TPS di hari H? Sebenarnya gini Mas Bagus, semuanya sama-sama punya tanggung jawab ya, tanggung jawab masing-masing. Namun di situ antara Mutarlih dan teknis itu sebenarnya saling kesinambungan. Di situ mungkin data-data juga pada awal juga mungkin sangat mendukung untuk ke teknis penyelenggaraan, khususnya nanti
pada persiapan logistik ya khususnya. Mungkin nanti pada waktu itu kan 2014 di PPS Temanggung 2 saya, kemudian di situ jumlah surat suara yang harus tepat segala macam kan memang harus didukung oleh pendataan data-data dari Mutarlih. Sebenarnya sama saja Mas Bagus. Jadi mungkin di situ Mutarlih maupun teknis insya Allah berkesinambungan satu sama lain. Gitu Mas. Jadi artinya memang sesuai dengan asas kolektif kolegial ya, setiap divisi ini tentu punya perannya masing-masing yang tidak kecil dan ini saling mendukung untuk suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi kita. Oke. Dari 2009 itu waktu yang tidak sebentar Pak Agung. Apa yang memotivasi Pak Agung untuk terus berkecimpung dari pemilu ke pemilu gitu ya? Apakah memang senyaman itu menjadi penyelenggara pemilu? Kenapa tidak ada kapoknya gitu ya? Karena kan banyak juga teman-teman di luar sana yang kapok itu. Sekali jadi penyelenggara merasa terlalu lelah dan sebagainya. Tapi Pak Agung ini betah sekali nih dari 2009. Pada dasarnya mungkin panggilan hati saja mungkin Mas Bagus, panggilan hati. Ikut berperan dalam hal menjaga demokrasi saja mungkin. Di situ mungkin kita ada tuntutan, ada semacam hal untuk suksesnya pemilu. Untuk itu mungkin perlu memang kerja keras yang nyata semacam itu. Nah, di situ mungkin tumbuh saya dari mulai 2009 jadi anggota KPPS sudah ada rasa enjoy dulu, nyaman dulu. Setelah itu mungkin memang dalam hal ini memang ada hal-hal yang memang pada hari H mungkin agak kerepotan, kesusahan dan segala macam. Tapi di situ sebenarnya menjadi puncak kepuasan tersendiri gitu ya. Kepuasan bisa ikut bareng-bareng bersama teman-teman mensukseskan pemilu maupun pilkada gitu. Jadi mungkin di situ timbul rasa kepuasan gitu loh Mas Bagus. Dan itu menjadi tantangan untuk tahun-tahun yang ke depan gitu loh. Pengen lagi ya ikut gitu. Ada hal yang kayaknya nih bisa diperbaiki lagi nih di pemilu berikutnya gitu ya. Betul. Oke, nah kemudian ada keinginan nggak suatu saat untuk mencoba, kan sudah dari KPPS, PPS, PPK, tinggal lanjut satu kali lagi ke KPU tuh Pak. Saya dulu jujur menunggu Pak Agung gitu ya. Karena dulu PPK Temanggung itu tunggu-tungguan gitu ya. Ini siapa yang kira-kira akan ikut berkompetisi maju sebagai KPU. Nah, karena ternyata teman-teman yang lain tidak ada yang maju, saya yang memutuskan maju dan alhamdulillah terpilih. Pak Agung nggak ada keinginan untuk suatu saat jadi KPU? Wawalan aja Mas Gus. Kayak gitu ya. Mengalir saja ya. Mengalir aja. Nggak tahu saya juga. Besok kalau mungkin ada panggilan hati gitu kan, panggilan hati kalau kira-kira kedepannya mungkin nggak ada panggilan hati kok kira-kira masih nyaman atau mungkin di PPK atau mungkin yang lain mungkin juga nggak tahu juga saya belum memutuskan Mas Bos. Nah dari pemilu ke pemilu yang sudah cukup banyak Pak Agung ikuti, Pak Agung melihat seperti apa perkembangan demokrasi kita sebenarnya, khususnya di Kecamatan Temanggung saja ya. Artinya hal yang sudah kita upayakan ini selama ini, apakah memang punya dampak yang positif ke masyarakat sehingga demokrasi kita semakin baik, semakin sehat di luar sana, atau seperti apa di perjalanan dari pemilu ke pemilu? Ya, taruhlah mungkin mulai kita di 2014 saja nih, waktu saya jadi PPS gitu kan. Perkembangan teknologi Mas Bagus yang mungkin perannya sangat dominan di situ. Waktu itu mungkin memang saya juga mengurusi Mutarlih juga, kemudian di situ data-data segala macam dulu masih semi manual, walaupun mungkin sudah ada teknologi, aplikasi maupun hal lain, tapi paling tidak dengan tahun 2024 ini sungguh luar biasa kemajuannya dengan aplikasi-aplikasi yang kemarin ada aja, walaupun kemarin ada Sirekap juga, masih ada pro kontra gitu, segala macam gitu kan, tapi paling tidak sebenarnya itu sudah sangat membantu, khususnya kemarin ya pada waktu pemilu mungkin ada serentak Sirekap seluruh Indonesia gitu kan,
Setelah itu mungkin di situ juga ada pro kontra masalah data-data, keterlambatan atau proses yang lainnya yang lama gitu kan. Tapi mungkin di situ menjadi pembelajaran sebenarnya nanti setelah itu ada pilkada gitu kan. Pilkada kita sudah apa ya sudah setengah jalan kalau yang tidak sudah bisa gitu loh, bisa untuk menjalankan mungkin tahun-tahun ke depan mungkin juga bisa ada perbaikan-perbaikan aplikasi sehingga mungkin bisa lebih baik lagi, lebih sempurna lagi Mas Bagus. Gitu Oke. aja nih. Jadi intinya mungkin teknologi berperan kemarin dalam waktu periode-periode untuk kepemilihan ini Mas Bagus. Baik. Selain tadi penggunaan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat di pemilu terakhir gitu ya. Dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, apa yang terasa sangat berbeda Pak Agung dari pemilu 2024 ini? Selain penggunaan e-coklit dan sirekap lah. Ya. Saya merasa pada waktu dari KPU Kabupaten misalnya kok pendelegasian apa ya perintah ya atau mungkin instruksi ya itu kemarin itu mungkin dari KPU Kabupaten ke kecamatan kemudian ke desa itu dulu membutuhkan beberapa waktu memang waktu yang agak ada delay gitu kan kemudian untuk yang kemarin sudah lebih baik lagi lebih cepat lagi untuk instruksinya itu yang lain-lain sih masih sebenarnya ada peningkatan tapi kurang begitu biasa saja Mas. Kurang signifikan. Jadi efisiensi, efektivitas dari komunikasi, pola komunikasi ini yang terasa berbeda ya. Dan tentu kita juga perlu lihat faktanya di masyarakat pun antusiasme untuk menyukseskan pemilu semakin tinggi. Jadi angka partisipasi masyarakat kita ternyata juga makin meningkat ketimbang pemilu sebelumnya. Ini yang menunjukkan artinya ada sambutan yang positif juga dari masyarakat kita selain dari internal kita yang tadi berupa sistem gitu ya. Adakah cerita-cerita yang berkesan yang bisa dibagikan nih Pak Agung ke kita semuanya terkait penyelenggaraan pemilu 2024 kemarin di Kecamatan Temanggung Pak Agung? Yang jelas pemilu 2024 kemarin memang pada waktu itu apa yang sudah kita rencanakan melalui BIMTEK, bimbingan teknis gitu kan Mas Bagus, mungkin dari KPU Kabupaten ke PPK ke PPS gitu kan, terus kemudian turunan ke KPPS segala macam gitu kan. Ada memang kita merencanakan mungkin pada waktu hari H pemilihan TPS pada pemilu di TPS itu mungkin kita ada target gitu kan, target harus selesai satu TPS misalnya pukul 9 gitu kan, pukul 9 lah, 9 atau 10 malam udah selesai gitu kan. Tapi pada kenyataannya kan mungkin pada waktu itu jadi agak bisa sampai pagi sampai subuh gitu kan. Nah di situ mungkin kita banyak sekali mungkin teman-teman PPK atau mungkin PPS juga yang tidak tidur gitu kan. Itu suatu tantangan tersendiri gitu ya, yang membuat sampai subuh sampai pagi lagi tidak tidur gitu kan. Ya dibilang mungkin di situ mungkin wah kok seperti ini kerjaannya, tapi itu menjadi tantangan gitu, lucu gitu, asik gitu loh Mas Bagus, kok bisa sampai pagi gitu kan, sampai pagi 20 bahkan enggak 24 jam lagi gitu kan, lebih gitu kan. Nah itu kelucuannya di situ teman, tapi mereka masih semangat gitu loh Mas Bagus, semangat gitu kan, dengan kita bersama-sama antara PPK, PPS, kemudian anggota KPPS gitu kan, dan akhirnya juga sampai selesai, sampai paripurna, semua juga sudah tidak ada hambatan, tidak ada benturan-benturan dari pihak-pihak lain. Semoga ini ya itu hasil kerja keras teman-teman semua sih, kolektif kolegial dengan PPS juga. Jadi kebersamaannya itu yang tidak terlupakan ya Pak Agung ya. Bagaimana akhirnya bahkan bukan hanya di hari-hari menjelang pemungutan suara ya, kita berminggu-minggu sebelumnya atau bahkan di bulan-bulan sebelumnya ketika memang ada deadline tertentu, sangat sering kita harus akhirnya lembur sampai
menginap di kantor gitu ya. Iya, Kalau iya. dipikir-pikir saya sekarang juga kangen dengan momen-momen itu ya. Hari Ya, ini bantal dan selimut di ruang kerja saya sudah tidak terpakai lagi. Tadinya itu jadi kita pakai untuk lembur di iya, kantor. iya, betul, betul. Oke. Tadi penyebabnya apa Pak Agung? Yang tadinya ditargetkan PPK itu perhitungan sampai jam 9 10 malam. Ternyata molor nih sampai Iya, subuh. Penyebab betul. utamanya apa itu yang setelah diperhatikan oleh teman-teman PPK? Ya, kita semua udah tahu Mas Bagus, mungkin dari Mhm, KPU, dari PPK, dan mungkin keseluruhan seluruh mhm, Indonesia ya, mungkin mhm, seperti itu. Jadi memang itu ada kendala di aplikasi Sirekap yang hmm, mungkin ada hambatan itu. mhm, Jadi mhm, mungkin membuat jadi mungkin kalau ini Mas Bagus, kalau di TPS-nya teknis pemungutan suaranya mhm. dan penghitungannya sudah selesai sebenarnya. Cepat. Cepat itu Oke. jam jam paling jam 9 jam 10 udah selesai itu Mhm, semua juga udah mhm, selesai. Tapi kan ada aplikasi Sirekap yang perlu perlu mhm, lagi mhm, kita perbaiki atau mungkin gagal mhm, loading mhm. dan segala macam. Jadi mungkin itu yang menyebabkan jadi Itu agak lama. jadi kendala yang sempat Iya, dirasakan iya, teman-teman di iya, lapangan ya. iya, iya, Proses adaptasi penggunaan sistem iya, baru yang betul. memang saat itu Iya. cukup banyak kendala dan alhamdulillahnya di pilkada Sudah, akhirnya banyak ya, sekali perbaikan yang terjadi dan penggunaan Sirekap salah satunya sudah tidak lagi menghambat ya, pekerjaan kita ya, ya. betul, Di betul. pilkada akhirnya perhitungan selesai di jam berapa Pak Agung? Kita masuk Rata-rata ya. 100% itu ya. Mhm. 100% itu pukul 10, pukul 11 sudah selesai semua. Tapi Oh, udah oke. Serikap sudah 100% itu. Jadi Hampir-hampir tidak lewat tengah 100%. malam bahkan akhirnya Ya, selesai Sirekap betul. ya. Hampir Mhm. 100% itu sebelum jam 12 ya. Mhm, mhm. Seperti itu. Dan itu alhamdulillah kalau saya tidak salah ingat saat itu akhirnya kita mencapai 100% sebelum tengah malam itu kita termasuk 3 tercepat itu di Jawa Tengah. Betul, betul. Jadi ternyata luar biasa kerja dari teman-teman KPPS, PPS dan PPK di seluruh Kabupaten Temanggung. Kecepatannya kita beradaptasinya dengan Sirekap, kita bahkan di pilkada bisa sampai melaporkan tercepat 3 besar gitu di Jawa Tengah. Oke, itu terkait proses adaptasi. Jadi kalau bisa dibagi perbandingannya nih antara pemilu dan pilkada kemarin seperti apa Pak Agung? Apakah memang jauh lebih ringan pekerjaannya di pilkada atau seperti apa yang Pak Agung rasakan? Yeah. Eh, Kalau di awal-awal pemilu itu sebenarnya trennya bagus Mas, bagus. Trennya itu koordinasi dan lain-lain Mhm, lebih 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 ringan juga mhm, sebenarnya. mhm, Tapi mungkin memang pada menjelang hari H memang kita banyak sekali instruksi yang memang harus dikerjakan gitu kan. mhm, Terus kemudian yang pilkada memang memang lebih agak ringan dibanding mhm, pemilu gitu mhm, kan. Namun beban untuk ini Mas Bagus, beban untuk apa ya, masing-masing gitu kan. Pilkada kan kita banyak calon-calon yang dari kabupaten sendiri ya, Kabupaten Temanggung mhm, khususnya itu ya. mhm, Banyak singgungan-singgungan, kepentingan dan lain-lain itu mhm, kan. Nah, mhm. mungkin beban moralnya di situ Oke. takut ada nanti ada gesekan-gesekan atau hal-hal Mhm, lain mhm, yang menjadi nanti menimbulkan benturan-benturan. mhm, Jadi mhm, intinya sama-sama ini tapi mungkin di beban di pilkada lebih ringan sebenarnya, namun mhm, ada beban lain yang mungkin memang kita harus di situ antar calon kepala daerah ya, mhm, kepala daerah harus memang kita betul-betul menjaga supaya mhm, stabilitas tetap mhm, aman, nyaman gitu Mas. mhm. Jadi artinya secara teknis ya mungkin pilkada jauh lebih Iya, iya, ringan dengan jumlah yang dipilih lebih sedikit. betul, betul. Tadi sistem informasi yang sudah jauh lebih baik. Tapi tadi ada beban moral yang Iya, diperhatikan karena ini bersentuhan langsung dengan para kandidatnya, dengan para mungkin keluarga dan tim betul. sesnya yang sangat Iya, ada iya. banyak sekali di sekitar kita gitu ya. Oke. Tapi alhamdulillah akhirnya sukses ya penyelenggaraan Alhamdulillah, pemilu dan iya. pilkada di Kecamatan Alhamdulillah, Temanggung kemarin sukses, Pak Agung. alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah Mas Bagus. Sesukses apa itu mungkin bisa di share ke kita itu yang paling membanggakan, paling bagi Pak Agung ini sebuah prestis untuk PPK Temanggung di dua pesta demokrasi ini. Yang pasti aman dulu Mas Bos, Mhm, aman. mhm, Kemudian di situ juga lancar,
tidak ada benturan-benturan dari masing-masing tim sukses ya Mas Bagus ya, tidak ada benturan juga. Kampanye juga berjalan dengan lancar gitu kan, aman. Kemudian tadi yang disampaikan mungkin juga pada hari H teknik penyelenggaraan pemungutan suara maupun penghitungan juga lebih lebih cepat juga. Itu mungkin dari Kecamatan Temanggung seperti itu Mas Bagus. Oke, baik. Dan di Pilkada kemarin saya ingat kita juga memberikan penghargaan untuk PPK Temanggung ini berupa sosialisasi terbaik di Betul. Kabupaten Temanggung. Di pemilu kita juga ada prestasi ya Pak Agung ya? Kita Kurang tahu ya. kita membuat video jingle pemilu gitu yang kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Juga dapat penghargaan dari KPU Temanggung. Itu masih ada, masih bagus ya. Ya. Oke, baik. Dan ini yang paling menonjol dari Temanggung, Kecamatan Temanggung. Ini kan jumlah pemilihnya yang jauh melebihi kecamatan lain di Temanggung. Itu juga berdampak akhirnya kan pasti ke jumlah TPS itu kan. Iya, betul. Nah, Pak Agung ini sebagai divisi teknis ini kan erat kaitannya dengan permasalahan ini. Seperti apa tantangan yang Pak Agung rasakan menangani kecamatan dengan jumlah TPS yang paling banyak itu di Kabupaten Temanggung? Apakah ada beda pressure yang dirasakan dibanding teman-teman divisi teknis di kecamatan lainnya atau sama saja sebenarnya? Jelas ada Mas Bagus, jelas ada ya. Dari Kecamatan Temanggung ada 25 desa dan kecamatan, kelurahan ya, kelurahan. Otomatis jumlah TPS-nya juga lebih banyak dari kecamatan yang lain. Sebenarnya tantangannya juga sama saja dengan teman-teman yang lain di divisi teknis kecamatan lain. Bedanya kita sebenarnya lebih kita jaraknya antar desa kelurahan kan lebih dekat ya. Kalau mungkin di desa lain, di kecamatan lain mungkin jaraknya itu jauh berjauhan. Jadi mungkin mobilitas teman-teman PPK untuk memantau, untuk monitoring gitu kan butuh ekstra juga. Mungkin sampai malam hari gitu kan jam 10, jam 11 gitu. Nah, teman-teman kecamatan lain mungkin melewati bulak, melewati sawah gitu kan. Alhamdulillah di Kecamatan Temanggung itu mungkin jaraknya lebih dekat, relatif dekat. Kita paling jauh Nampirejo yang sebelah, sebelah mana itu? Utara. Selatan ya? Selatan, benar selatan. Selatan. Kemudian yang Madurso sini ada, kemudian yang sebelah utara Sidoarjo gitu kan, jaraknya kan lebih dekat Mas Boy. Itu yang mungkin menjadi nilai plus bagi Kecamatan Temanggung, jaraknya lebih, walaupun mungkin memang jumlah desa, kelurahan maupun TPS-nya lebih banyak. Gitu Mas Bagus, itu aja mungkin. Jadi memang ada sedikit tantangan dari jumlah, tapi ada juga kelebihannya tadi jarak yang sangat mudah dijangkau sehingga PPK koordinasinya mudah gitu, relatif mudah dengan teman-teman PPS ya. Nah, tapi ini kan berdampak juga ke jumlah KPPS yang sangat banyak nih Pak. Betul. Bagaimana kiat Pak Agung kemarin untuk memastikan seluruh KPPS ini mampu bertugas dengan baik, utamanya tadi dia megang sirekap, dia ngurus penghitungan suara di TPS ini yang harus benar-benar totalitas dan optimal kerjanya sehingga tidak kemudian nanti bisa mengganggu pekerjaan kita semua gitu. Khususnya mungkin bagi saya ya di divisi teknik penyelenggaraan kemarin memang ada instruksi dari anggota KPU Pak Sugi bahwa memang di Temanggung, di Kecamatan Temanggung mungkin banyak sekali anggota KPPS-nya, ETPS-nya maupun anggota KPPS-nya. Untuk itu kami dengan teman-teman Ketua PPK Kecamatan Temanggung maupun anggota secara kolektif kolegial itu menentukan begini Mas Bagus. Jadi untuk bimbingan teknisnya Bintek ya. Itu Bintek itu memang butuh ruangan, butuh tempat, butuh gedung yang
memadai. Di samping itu juga butuh kenyamanan bagi mereka. Jadi kita dalam melaksanakan bimbingan teknis sirekap maupun bimbingan teknis pengukutan suara dan penghitungan suara memang dibutuhkan satu tempat yang memang memadai. Kemudian kita memutuskan meminjam gedung Geraha Bumi Pala di situ. Nah, di situ mungkin dengan kapasitas yang banyak itu memang, tapi kita juga tetap dibagi 2 shift, 2 season juga masih pada waktu itu kayaknya gitu, seperti itu. Jadi mungkin di situ kita memanfaatkan aset yang ada di pemerintah daerah yang mungkin domisilinya memang mungkin di Kecamatan Temanggung. Jadi mungkin di situ kita bareng-bareng bersama dengan teman-teman PPK yang lain maupun ketua PPK di situ bersinergi sehingga mungkin paling tidak mereka anggota KPPS itu bisa betul-betul nyaman, bisa betul, yang pertama adalah nyaman dulu mereka, bisa ruangannya juga memang tempatnya memang luas dan ber-AC juga, jadi mungkin teman-teman bisa menyerap menyerap dari apa yang diinstruksikan mungkin dari KPU Jawa Tengah ke KPU Kabupaten Temanggung ke PPK, kemudian mendelegasikan ke teman-teman PPS maupun KPPS itu bisa terserap dengan baik, Mas Bagus. Oke. Jadi itu salah satu upaya yang akhirnya kemarin dilakukan teman-teman untuk memastikan proses transfer ilmunya ke teman-teman badan ad hoc di bawahnya ini bisa berjalan dengan efektif. Jadi kalau di kecamatan lain mungkin Bintek ini dilakukan di aula kecamatan, di balai desa. Ini khusus di Temanggung kemarin diadakan di Geraha Bumi Pala, di komplek Seda gitu yang memang gedungnya besar dengan layar lebar, dengan audio yang baik gitu ya. Dan ini alhamdulillah akhirnya efektif juga untuk kerja teman-temannya. Dukungan dari teman-teman PPS seperti apa ini di Kecamatan Temanggung? Khususnya bukan hanya teman-teman PPS sebenarnya, Mas Bagus. Kita mungkin di situ ada sekretariat PPS yang selalu bersinergi bahu-membahu gitu. Jadi mungkin kemarin itu teman-teman PPS alhamdulillah supportnya luar biasa. Kita memang mengedepankan sebenarnya hubungan kerjasama itu kita bukan hanya dengan PPS khususnya itu tidak bawahan kita, tapi sebagai mitra. Sehingga mereka merasa kita itu menjadi saling kesetaraan sama gitu loh. Jadi mungkin ada timbal balik atau mungkin teman-teman PPS ada yang mau konsultasi, mau lewat Japri atau WhatsApp grup atau mungkin datang langsung ke sekretariat PPK di kecamatan, kantor kecamatan itu lebih nyaman, lebih leluasa gitu, Mas Bos. Itu sampai malam-malam itu, Mas Bos. Malam itu selalu dibuka itu. Alhamdulillah ketua PPK-nya Mas Ahid itu juga senantiasa tiap malam itu jadi Jadi penunggu penunggu kan. Bahkan jadi itu mungkin, dari zaman pemilu ya. Jadi mungkin anggota-anggotanya mungkin termasuk saya juga paling ikut semangat untuk melayani teman-teman PPS yang mau konsultasi. Apalagi menjelang hari H kan teman-teman butuh banyak yang bertanya gitu kan, bertanya lewat WA kurang marem gitu loh. Jadi mungkin datang sendiri ke kantor atau mungkin seperti itu. Jadi sampai malam-malam ngobrol tentang teknis pemungutan suara maupun penghitungan itu lebih jelas gitu, Mas. Ya ini salah satu khasnya PPK Temanggung ya. Di saat PPK yang lain mungkin kebanyakan mengadakan rapat itu di pagi, siang atau sore hari. PPK Temanggung ini ciri khasnya mengadakan rapat seringkali di malam hari gitu. Jadi setelah Isya itu baru dimulai. Nanti sampai larut malam itu ditemani lengkap kopi dan gorengannya. Baik, dan tidak ada kendala sama sekali yang dihadapi terkait teknis khususnya ya Pak, dari pemilu maupun pilkada Pak. Kemarin alhamdulillah tidak ada ya. Walaupun ada tapi alhamdulillah sudah bisa tertangani semua dengan baik. Saya pernah dengar kalau nggak salah di pilkada ada salah satu KPPS di Madureso atau Lungge ya yang pantatnya tertancap paku
coblosan di TPS. Iya. Tapi alhamdulillah tertangani, berhasil Iya, iya, itu diobati betul. Iya, dan iya. tidak Iya, menimbulkan penyakit yang Betul. seterusnya gitu. Termasuk kemarin yang pemilu itu kan juga banyak yang ini Mas Bos, banyak yang sakit itu ya. Di Temanggung juga banyak itu ya. Masuk rumah sakit segala macam itu ya. Dan alhamdulillah bisa bisa kita bantu dengan semuanya, KPU Kabupaten. ditangani vaskes dengan tanpa Betul. biaya. Itu juga Betul. hasil kerjasama yang baik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Betul. Temanggung dan juga Iya. BPJS Kesehatan. Betul. Baik. Nah kemudian harapannya Pak Agung nih ke depan. Tadi Pak Agung sudah menyampaikan nih salah satu sensasi yang menarik dari pemilu ke pemilu adalah Pak Agung bisa merencanakan pemilu besok ini coba lebih baik seperti ini. Untuk pemilu 2029, kira-kira ada hal-hal apa yang bisa kita perbaiki lagi nanti ke depannya Pak Agung? Mungkin yang pasti mungkin kalau melihat kemarin pilkada untuk aplikasi Sirekap sudah baik ya, sudah bagus, tinggal mungkin ditingkatkan, disempurnakan lagi Mas Bagus. Kemudian mungkin regulasi aja Mas Bagus. Regulasi berkaitan dengan pemungutan suara maupun penghitungan suara. Ya walaupun memang kita tahu teman-teman KPU Kabupaten juga menunggu regulasi dari pusat gitu kan. Tapi paling tidak mungkin dari pusat mungkin lebih dini lagi untuk regulasinya, lebih jelas mungkin munculnya PKPU-nya atau hal-hal lain mungkin bisa sedini mungkin sehingga apa-apa yang mungkin bisa direncanakan bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Contoh mungkin itu ada buku panduan itu Mas Bagus ya, buku panduan itu padahal kita menanti-nantikan untuk anggota KPPS itu jauh-jauh hari pada waktu Bimtek atau pada waktu kita melaksanakan sosialisasi ke teman-teman PPS maupun KPPS itu mungkin bisa sedini mungkin untuk bisa jadi gitu. Jadi mungkin bisa untuk bahan kita untuk Bimtek ke teman-teman yang di bawahnya gitu. Ya. Baik, jadi ini saran, masukan dan harapan gitu ya dari Pak Agung terkait PKPU, keputusan KPU yang mungkin bisa ke depan tidak terlalu mepet dengan deadline dan pelaksanaannya sehingga persiapannya bisa lebih matang gitu ya. Ya mudah-mudahan ini jadi bahan evaluasi kita bersama nanti ke depan. Oke, dan tadi harapan sudah disampaikan Pak Agung, apakah nanti fix 2029 akan mencoba lagi menjadi badan ad hoc lagi atau sudah kapok atau bagaimana? Ya tadi saya dari awal mungkin nanti panggilan nanti seperti apa Mas. Ya. Kalau masih insya Allah masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan, insya Allah masih fight lah, masih bisa, masih insya Allah akan mencoba. Tapi kembali lagi mungkin tadi mungkin kesibukan dan panggilan hati yang mungkin besok mungkin insya Allah mungkin kalau ada harapan semacam itu untuk ikut lagi juga nanti insya Allah. Untuk aktivitas saat ini kembali disibukkan dengan wirausahanya ya Pak Agung ya? Iya masih. Jadi ini teman pemilih perlu tahu nih Pak Agung ini produk bisnisnya banyak sekali. Ada kacamata, ada laundry, yang mau ngicip cumi bakar ya, cumi bakar sama ada minuman juga ini yang baru Mama Maca. Wah ini brandingnya langsung disebut ya. Ini bisa langsung mencari ini di Temanggung tersebar berapa titik ini. Baik, terima kasih banyak Pak Agung untuk rawuhnya dan sharing cerita-ceritanya tadi. Mudah-mudahan ini menimbulkan inspirasi, motivasi untuk kita semuanya, khususnya teman pemilih di rumah. Betul. Dan nanti kita tunggu lagi rawuh Pak Agung yang berikutnya. Mudah-mudahan Pak Agung bisa berbagi cerita yang lainnya. Insya Allah. Baik teman pemilih semua, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Pak Heru Agung Prasetyo, salah satu anggota PPK di Pemilu dan Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Temanggung, khususnya di Kecamatan Temanggung. Dan kita belum berhenti di sini karena kami masih akan terus mengundang anggota-anggota PPK yang lainnya. Untuk itu terus pantau channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan juga like, comment, share tayangan ini agar Anda terus mendukung tayangan-tayangan positif dari KPU Kabupaten Temanggung. Sampai jumpa di obsesi selanjutnya, obrolan seru seputar demokrasi. Saya Muhammad Bagus Pratomo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.